Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk energi percintaan kamu di bulan Juli. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena ini melihat dari dua sisi, energinya bisa vice versa ya, bisa ke bolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Energi percintaan kamu di bulan Juli. Kita punya keep an open mind. It is safe for you to love. Kemudian di sini ada true love. Oke, di bottomnya kita punya make the effort. Kemudian energi pasanganmu. Religious factor. Let your friend help you. Heart to heart conversation and give your relationship a chance. Oke, di sini aku ngeliat ya, untuk energi kamu di sini ada keep an open mind, yang dimana kamu tuh kayak ngerasa dengan pasangan kamu ini, dengan seseorang yang dealing dengan kamu ini, kayak awalnya tuh kamu ngerasa kayak oke gitu loh dengan dia ya. Awalnya tuh kayak kamu ngerasa hubungan kamu mungkin terlalu intens, kemudian kamu ngerasa ya, ada kecocokan dengan dia ngerasa kamu ngerasa dia benar-benar cinta kamu, sayang sama kamu gitu. Tapi setelah kamu jalanin di sini ada banyak perbedaan gitu loh. Jadi seseorang ini yang dealing dengan kamu ini kayak nggak sesuai gitu loh dengan ekspektasi kamu. Dan di sini dengan adanya it is safe for you to love, open your heart. Aku ngerasa saat ini kamu lagi ada problem dengan seseorang ini gitu. Kayak karena dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu atau tidak sesuai dengan harapan kamu, ini sangat menyakitkan gitu loh untuk kamu rasakan. Karena kamu ini terlalu banyak berekspektasi tentang dia, terlalu banyak berharap tentang dia. Tapi kenyataannya setelah dijalani tidak sesuai gitu. Ya, makanya di sini kayak ada rasa kecewa yang kamu rasain, sakit hati yang kamu rasain terhadap seseorang ini gitu, karena dia nggak sesuai lah dengan apa yang kamu harapkan atau yang kamu ekspektasikan gitu. Tapi di sini yang aku lihat dengan adanya true love ini kayak kamu itu cinta sama dia, kamu itu sayang sama dia gitu loh. Tapi karena dia tidak sesuai dengan yang kamu harapkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, jadi kayak kamu ngerasa kok dia begitu ya, kok dia begini ya gitu loh. Ya, kok nggak sesuai begini-begini gitu. Mungkin kamu juga berusaha untuk mungkin melupakan, untuk menolak dia, untuk move on. Kalau yang beberapa orang yang sudah putus gitu ya, atau kayak ya walaupun kamu putus nih, kayaknya juga nggak putus-putus banget gitu loh, kayak menggantung gitu loh hubungan kamu. Karena dengan adanya give your relationship a chance ini kayak semacam kalian nih sebenarnya dua-duanya ini masih pengen gitu loh, masih pengen di dalam hubungan ini. Tapi untuk beberapa orang memang kamu masih ada di dalam hubungan ini, hanya saja saat ini tuh kamu lagi konflik dengan dia gitu. Karena aku juga ngerasa dengan adanya religious factor, mungkin kamu dengan dia ini ada perbedaan ya, entah dari adat, budaya, agama, pola pikir, banyak di sini keyakinan, kepercayaan gitu. Makanya di sini kayak kamu itu terlalu berekspektasi gitu loh tentang dia gitu, sedangkan kenyataannya dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Makanya kamu kecewa, sakit hati gitu ya terhadap sikap atau tindakan dia gitu, yang kamu ngerasa mungkin berbeda gitu, yang kamu ngerasa mungkin dia menipu kamu. Awalnya kok baik banget, awalnya kok oke banget, tapi setelah dijalani kok berubah sifatnya gitu. Padahal nggak berubah sebenarnya sifatnya, memang kenyataannya tuh seperti itu gitu loh. Aslinya tuh kan baru bisa dilihat ketika menjalani hubungan kayak gitu. Awal-awal ya memang ingin mendapatkan, ingin bersama ya intens banget gitu loh ya.
seperti itu. Kemudian di sini ada let your friend help you. Ada yang aku ngerasa hubungan kamu ini menggantung ya untuk beberapa orang, karena dengan adanya let your friend help you ini kayak dia ini kayak ngerasa hopeless gitu loh, pasangan kamu ini ya ingin berjuang tapi kayak gimana gitu loh, kayak ngerasa kamu mungkin udah nggak mau lagi sama dia gitu, karena di sini ada perbedaan ya, entah pola pikir, cara apapun itu di sini ya, adat budaya agama juga gitu, dan mungkin di sebelumnya itu ada kesalahpahaman yang terjadi antara kamu dengan dia gitu, dan saat ini tuh kayak lagi ngegantung gak jelas gitu loh, tapi dia ingin berjuang ini kayak hopeless gitu loh, kayak menyerah, iya kalau iya kamu mau, kalau enggak gimana gitu. Karena dengan adanya heart to heart conversation ini, kamu ini memang ada konflik gitu loh, kayak ingin bicara gitu loh, seharusnya bicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan konflik yang terjadi ini gitu. Hubungan kamu ini masih bisa bekerja sebenarnya gitu loh, makanya di sini ada give you relationship a chance, buat hubungan ini bekerja lagi gitu loh ya. Jadi jangan dibiarkan hubungan ini tuh kayak begini aja gitu loh. Kalau ada konflik antara kamu dengan dia harus diperbaiki, jangan kamunya diem, dianya diem, gak ada yang mau effort gitu loh ya. Padahal di sini kamu tahu, kalau kamu bisa dengerin intuisi kamu itu tahu ya, atau hati kamu itu tahu memanggil ke arah dia terus gitu, karena ada true love di sini. Ya, di sini ada open your heart, yang dimana kamu tuh kayak sebenarnya udah nggak mau maafin dia, kayak menutup hati untuk dia gitu. Karena di sini aku ngerasa juga ada intensitas yang sangat kuat ya. Mungkin religious factor ini juga berkaitan dengan koneksi spiritual antara kamu dengan dia, makanya agak sedikit agak sedikit chaos hubungan kamu, agak sedikit ngeguncang gitu loh, karena ada pelajaran spiritual di sini gitu loh, ada pelajarannya ya, ego kamu harus diruntuhkan, ekspektasi kamu harus dibuang gitu loh, karena true love ini cinta tanpa syarat gitu loh ya. Mungkin kamu ini diajarin cinta tanpa syarat ya, untuk tidak berekspektasi gitu loh, istilahnya seperti itu. Sedangkan dia di sini aku ngerasa kayak mungkin dia orangnya tipe orang yang belum berusaha atau belum bertindak itu udah nyerah dulu gitu, bisa dibilang pengecut iya gitu. Kemudian dia mungkin juga kurang keyakinan, kurang kepercayaan diri gitu loh ya. Dan juga heart to heart ini menginginkan adanya bicara dari hati ke hati gitu loh. Dia sebenarnya ingin jujur tentang perasaannya, ingin terbuka tentang perasaannya sama kamu, ingin bicara dari hati ke hati gitu, tapi kayak gak ada semacam keberanian gitu loh dari dianya ya. Di satu sisi mungkin dia ngerasa udah hopeless gitu ya, udah ngerasa kayak berjuang lagi tuh kayak udah nggak bisa gitu loh ya. Bukan nggak bisa dianya, tapi kayak dia nggak yakin gitu loh bahwa kamu tuh bakal mau sama dia, atau setidaknya ketika dia kontak kamu atau ketika dia ngubungin kamu itu mau respon gitu loh ya. Tapi dia ini pikirannya nggak seperti itu gitu. Dia kayak ngerasa bahwa kamu gak bakal maafin dia, kamu gak bakal mau terima kontak dia lagi gitu loh ya. Atau ketika dia menghubungi kamu tuh kayak iya kalau diterima, kalau enggak gitu loh. Jadi dia ini pikirannya udah negatif dulu, kayak ngerasa udah menyerah gitu loh, kayak udah gak mungkin gitu loh, kayak seolah-olah kamu tuh udah gak mau maafin dia kayak gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Jadi kayak udah nyerah gitu loh di dalam hubungan ini, seorang yang dealing dengan kamu ini. Karena dengan adanya spiritual part ini juga kayak tentang keyakinan dia sih ya, kayak dia tuh nggak punya keyakinan gitu loh ya, lebih hopeless kayak gitu. Oke, namun dia di sini masih berharap dan masih adanya bisa menyelesaikan gitu loh masalah ini gitu loh ya. Makanya let your friend help you ini butuh seseorang sebenarnya ya, butuh seseorang untuk menjadi orang tengah antara kamu dengan dia gitu. Apalagi di sini ada perbedaan adat budaya agama, bahkan mungkin ada yang beda pulau, kota atau negara seperti itu ya. Jadi ini karena perbedaan ini jadi kayak salah paham gitu loh antara kamu dengan dia. Mungkin cara dia seperti itu, cara kamu beda kayak gitu loh ya. Ada kesalahpahaman sih di sini gitu. Seharusnya membutuhkan kejujuran atau keterbukaan atau bicara dari hati ke hati gitu, tapi dia nggak lakuin gitu. Apalagi kalau sebelumnya dari sisinya dia orangnya gengsi ya, egonya tinggi. Awalnya mungkin dia ngerasa dirinya bener, pengen menang sendiri gitu. Tapi lama-lama karena di sini hubungan ini memberikan sebuah pelajaran ya, jadi kayak nggak mudah
begitu aja ditinggalkan kayak gitu loh ya. Seperti itu. Misal nih ketika kamu bertengkar dengan dia ya, ketika kamu ada konflik dengan dia, mungkin kamunya memilih untuk diam lalu berlalu gitu atau pergi gitu. Mungkin kamu berekspektasi gitu ya, atau berharap kamu dianya ngejar kamu atau dianya kontak kamu kayak gitu, tapi dia nggak lakuin itu gitu. Justru di awal-awal tuh dia kayak ngerasa oke, biarin aja lah gitu, pergi ya udah pergi aja gitu, toh nanti juga ada misalkan bisa cari yang lain yang baru begini-begini gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin nggak seperti itu gitu loh. Karena di sini aku juga ngerasa ada beberapa ya yang di awal-awal ini memang ada kayak circle gitu ya, entah pertemanan dia ataupun memang ada pihak-pihak tertentu di sini yang kayaknya apa ya, semacam ya mungkin karena budaya dia gitu ya, atau kayak mungkin memang pola pikir dia seperti itu gitu ya. Ini kayak lebih apa ya, lebih respon gitu loh terhadap teman-teman dia gitu loh, atau mungkin dia nggak ingin dilihat teman-teman dia atau circle dia itu kayak seolah-olah orang yang lemah kayak gitu. Makanya awal-awal tuh kayak dia lebih memenangkan egonya dia atau gengsinya dia gitu loh. Tapi lama-lama ternyata di sini dia baru menyadari sesuatu gitu. Karena dengan adanya give you relationship a chance ini kayak sebenarnya dia ingin ketemu kamu banget gitu loh, dan nggak ingin adanya perpisahan atau nggak ingin melepaskan kamu gitu. Karena di sini juga ada playfulness ya. Playfulness ini kayak orang yang happy gitu loh dengan adanya kamu. Ketika dia bertemu dengan kamu, ketika dia bersama kamu, itu kayak hubungan ini tuh menyenangkan gitu loh. Buat dia itu enjoy, buat dia itu bahagia gitu. Tapi ketika dia nggak ada kamu atau seperti ini hubungannya, ini kayak orang yang udah nggak punya semangat gitu loh istilahnya ya. Seperti itu. Sebenarnya dia ingin bicara dari hati ke hati sama kamu gitu. Dan kalaupun saat ini kamu putus, aku rasa dia masih ada keinginan untuk kembali sama kamu atau ketemu sama kamu gitu ya. Ada true love di sini. Jadi hubungan ini tuh layak untuk kamu perjuangkan. Hanya saja di sini aku ngeliat kayak hati kamu itu kayak ngerasa sulit untuk membuka gitu loh untuk dia. Ada yang di sini kamu itu terlalu sakit hati gitu loh sama dia gitu. Sebenarnya dia ini aman buat kamu, hanya saja kamu ini terlalu banyak ekspektasinya gitu loh. Karena di sini ada soulmate-mu berbeda dari ekspektasi kamu. Jadi dia ini memang beda gitu loh dari mungkin kriteria kamu atau yang kamu harapkan gitu. Tapi itulah dia gitu loh. Ya, kadang-kadang kan memang dari diri seseorang itu kan ada kelebihan, ada kekurangan juga gitu loh. Dan apalagi di sini ada religious factor gitu loh. Mungkin sebelumnya kurang kesadaran, kurang dewasa, nah kayak gitu. Spiritualitasnya kurang atau spiritualnya kurang gitu. Jadi kayak nggak sadar gitu loh seseorang ini. Ataupun kamu juga. Namun ketika kalian ada jeda ini gitu ya, ini kayak sama-sama memahami atau sama-sama belajar introspeksi kayak gitu loh ya, refleksi diri seperti itu. Oke. Namun makanya di sini kayak dia ingin bicara. Seharusnya memang bicara harusnya gitu loh, menyelesaikan masalah, bukan seperti ini dibiarkan seperti ini kayak gitu. Oke. Seperti itu. Tapi nextnya aku rasa dia akan datang ke arah kamu ya. Karena dia pengen di sini. Apalagi kalau hubungan kamu memang belum selesai ya, masih menggantung gitu. Ada yang harus diselesaikan gitu. Dia akan datang ya. Mungkin karena di sini ada let your friend help you, mungkin dia membutuhkan seseorang di sini untuk menjadi orang tengah gitu loh ya, yang jadi perantara kamu dengan dia gitu. Kemudian kita lihat di sini untuk zodiak dia. Oke, di sini ada Aries ya. Kamu bisa dealing dengan Aries, Pisces, Taurus, kemudian Libra ya, kamu bisa dealing dengan sesama Libra, Virgo, Cancer ya. Jadi ada Aries, Pisces, Taurus, Libra, Virgo, Cancer. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.